Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 18 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-20. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iri hati yang berlebihan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, rasa iri hati yang berlebihan pernah membuatku bertindak gegabah dan tidak bermoral. Dengan berbagai cara kotor, saya merebut sebuah tugas yang seharusnya
dijalankan oleh seorang rekan kerjaku. Sampai hari ini, dia tidak pernah tahu cara kotor saya tersebut, karena semuanya terbungkus dengan manis. Namun, jauh di dasar hatiku, saya tahu bahwa saya menipu dia karena iri hati padanya. Iri hati yang berlebihan membuat para pekerja kebun anggur menilai tuan kebun berlaku tidak adil. Mereka yang bekerja sejak pagi dan mereka yang bekerja menjelang akhir hari diberi penghargaan yang sama, upah yang sama, gaji yang sama. Mereka yang bekerja sejak pagi bersungut-sungut karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Mereka berpikir akan mendapatkan upah lebih karena jam kerja mereka lama, tenaga mereka terkuras banyak, dan pasti hasil kerjanya juga akan lebih melimpah. Ternyata tidaklah demikian. Atas sungut-sungut itu, tuan kebun anggur itu berkata, "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa pesan dari kisah ini. Pertama, Allah itu murah hati. Dia selalu melimpahkan berkat-Nya bagi setiap orang. Allah tidak memperlakukan setiap orang berdasarkan jasa atau besar kecilnya pengorbanan, lama atau singkatnya masa bakti, tetapi berdasarkan kasih dan kebaikan-Nya. Kita tidak berhak menuntut apapun daripadanya, sebab Allah murah hati dan memberikan yang terbaik kepada siapapun. Kedua, kita cenderung dalam melakukan apapun membuat hitung-hitungan. Namun, jangan membuat perhitungan di hadapan Tuhan. Ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan apa yang kita terima dan peroleh dalam hidup ini. Oleh karena itu, jauhkanlah sikap iri hati yang berlebihan. Saudara, masuklah dalam keheningan. Ingatlah peristiwa ketika Anda merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Ingatlah saat-saat di mana Anda memperlakukan orang dengan tidak adil. Dan ingatlah juga saat-saat Anda diperlakukan Tuhan secara tidak adil. Anda memberontak dan mengadu pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah aku untuk membuang rasa iri dalam hatiku dan senantiasa bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu yang kuterima dalam hidupku. Semoga aku juga bersikap murah hati terhadap sesamaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.